Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan PHP array. Jadi array adalah cara untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Jadi kita tidak perlu membuat variabel terpisah untuk setiap data. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu ada variabel cars array. Oke. Jadi, cars ini adalah nama variabel array, lalu array Volvo, BMW, dan Toyota, artinya array ini menyimpan tiga nilai, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Seperti itu. Nah, jadi di sini what is an array? Jadi, array adalah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama. Kita juga bisa mengakses nilai tersebut menggunakan nomor indeks atau nama key, seperti itu. Nah, di PHP ada tiga jenis array. Yang pertama index array, yaitu array dengan indeks numerik. Lalu ada associative array, yaitu array dengan key atau nomor sendiri. Dan multidimensional array, yaitu array yang berisi array lagi, guys, di dalamnya. Seperti itu. Nah, cara bekerja dengan array ini, eh, ada membuat array, mengakses array, ada kita mengupdate array, menambah item, menghapus item array, dan mengurutkan array seperti itu. Lalu, array, nah, jadi array ini juga bisa berisi berbagai tipe data. Array itu tidak terbatas hanya pada string saja atau angka saja. Kita juga bisa menyimpan berbagai tipe data dalam satu array. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita tulis dulu. Ya. Jadi di sini tuh bisa lihat bahwa Volvo ini string, 15 ini integer, Apple dan bananas ini adalah array di dalam array. Lalu by function ini bisa berupa null function. Jadi satu array ini bisa menampung berbagai tipe data sekaligus. Lalu array function. Jadi salah satu kekuatan array di PHP adalah fungsi bawaannya. Jadi contohnya kita bisa menghitung jumlah item dalam array itu dengan fungsi count seperti ini. Contohnya seperti parse. Nah, seperti ini lalu echo count. Seperti itu. Kita lihat. Tiga. Jadi, counts ini, yang ini, counts ini tuh menghitung jumlah item di dalam array cars. Jadi,
hasilnya adalah 3 karena dalam 3 item di dalam karena ada 3 item di dalam array seperti itu. Ini adalah PHP index array, yaitu jenis array di PHP yang menggunakan angka sebagai indeks untuk setiap itemnya. Nah, di indeks array itu setiap item memiliki nomor indeks. Nah, secara default, item pertama punya indeks 0, item kedua punya indeks 1, dan item kedua itu item kedua item ketiga indeksnya itu 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, sini kita ada contohnya, kita ke ganti Vardam dan deh. Nah, di sini untuk Volvo itu indeks 0, BMW indeks 1, dan Toyota itu indeks kedua. Seperti itu. Lalu ada eh, akses indeks array. Untuk mengakses item di array, kita gunakan index number-nya, teman-teman. Contoh ini, Eko, kalau seharusnya yang muncul adalah Volvo. Nah, Volvo, karena indeks Volvo itu adalah Volvo. Ada mengubah value. Oke, terus dulu. Sama dengan watch. um, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, indeks 1 di sini akan diganti jadi first. Jadi BMW ini akan tergantikan oleh first. Nah, jadi BMW yang seharusnya di indeks kedua, ke indeks ke satu berubah menjadi first seperti itu. Lalu ada looping melalui indeks array. Jadi indeks array akan otomatis bertambah. Kita melakukan for each Mars SX. Nah, seperti itu. Ini kenapa nih kalau for each itu eh, nantinya variabel cars ini eh, akan menyimpannya di variabel x. Jadi for each variable cars as variabel x ini mengambil setiap item di array variabel cars satu per satu dan menyimpannya di variabel x seperti itu. Lalu selanjutnya ada index number. Oh, nah, indeks number ini yang biasanya otomatis berubah. Saya kebalik kalau misalnya yang for each tadi ini berarti eh kita ingin menampilkan semua item array. Nah, kita menggunakan for each loop seperti itu. Nah, kalau indeks number ini biasanya otomatis bertambah seperti itu. Kita menggunakan array post. Nah, kita tulis dulu deh kalau gitu ya.
Harus tet- sama dengan Toyota. Nah, kita pakai array push. Oke. Nah, jadi array push ini akan menambahkan for di akhir array dan indeks terbarunya otomatis satu lebih besar dari indeks tertinggi yaitu 3. Nah, yang array terakhir kan itu indeksnya 2, jadi dia akan bertambah, dia akan plus 1 jadi 3. Kalau sini ada contohnya untuk yang indeksnya itu random, acak. Nah, contohnya kayak gini. 5, 7, 12. Otomatis harusnya itu indeks terakhirnya adalah 15 karena nah kita lihat dulu. Nah, untuk word itu oh, 15. Kenapa? Eh, karena kan item yang terakhir itu indeksnya 14. Jadi item baru yaitu Ford akan mendapatkan indeks yang lebih tinggi daripada indeks terakhir. Pokoknya indeks yang terakhir itu akan di plus 1 seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu PHP Associative Array. Berbeda dengan indeks array, Associative Array ini menggunakan nama key untuk setiap item, bukan nomor indeksnya. Nah, jadi associative array adalah array yang menggunakan key atau nama yang kita tentukan untuk setiap item. Nah, contohnya seperti ini. Hmm, terus, dan harus. Oke. Nah, jadi di sini brand ini itu adalah key yang memiliki nilai Ford. Lalu model ini adalah key yang memiliki nilai Mustang dan year ini adalah key yang memiliki nilai 1964. Selanjutnya mengakses associative array. Jadi kita ganti di sini aja. Contohnya seperti ini. Terus kita ini menggunakan ini sehingga yang muncul nanti adalah nilainya. Itu kalau model berarti harusnya Mustang. Nah, Mustang. Jadi kita itu mengakses item dengan menggunakan key, yaitu key-nya adalah model, sehingga yang output yang akan keluar adalah nilainya itu Mustang. Seperti itu. Lalu change value. Change value berarti kita bisa mengubah nilai item dengan menggunakan key-nya juga, teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke.
Ini contohnya, nah kita mau mobile tahun. Nah, jadi 2024. Nah, dan Welcome pas. Dia seharusnya 1964 ini berubah menjadi 2024. Seperti itu. Lalu ping melalui associative array. Menggunakan for each class and X and oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, oke. Di sini kita yang menambahkan semua key dan value-nya menggunakan for each. Jadi yang akan muncul nantinya itu semuanya brandnya sama dengan Ford, lalu modelnya Mustang, dan year-nya itu 1964. Nah, udah kita bisa mengakses item pada array itu bisa menggunakan index array maupun juga associative array. Nah, untuk mengakses item array pada index array, kita cukup menggunakan nomor indeksnya, teman-teman. Contohnya, parse array, seperti ini, lalu teks kedua. Nah, seharusnya yang outputnya yang keluar yaitu adalah Toyota. Nah, Toyota seperti itu. Lalu untuk eh, akses item pada asosiatif, ya, 2024, 2022. Lalu kita kita tahu bahwa kalau asosiatif warna itu menggunakan namanya, teman-teman. 2020 nih, seperti itu. Nah, untuk mengakses array, kita bisa menggunakan double quote maupun single quote. Menjalankan fungsi di dalam array. Nah, item di array bisa berupa fungsi. Jika kita menjalankan fungsi, kita panggil itemnya bisa menggunakan tanda kurung. Mau, oh ya, kita menggunakan tanda kurung. Oh ya, silakan. Contohnya seperti ini. Dan
come from a function. Jadi pada contoh ini teman-teman, nah ini my r index dulu adalah fungsi my function. Jadi dia, eh, dengan menambahkan tanda kurung, fungsinya itu akan dijalankan seperti itu. Contoh berikutnya itu pada associative array. Sama saja hanya ganti ke sini. Kita pakai key namanya teman-teman. Ya, outputnya kan sama. Oh, ini. Oh, salah itu. Nah, I come from function. Jadi di sini item dengan key message adalah fungsi. Jadi my R ini variable my R message ini kan mengeksekusinya seperti itu. Selanjutnya looping associative array. Oke, jadi kita bisa menampilkan semua item di dalam associative array menggunakan for each. Kita bukan komen lagi. Di sini kan, oh kita pakai ini aja nggak sih? About ini. Nah, oke. Each first as jalankan dulu. Nah, jadi variabel X ini berisi key dan Y ini berisi value, teman-teman. Jadi outputnya itu akan menampilkan semua pasangan key value di array. Jadi akan tetap menampilkan ini semua. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir yaitu looping di index array. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kita cuma pakai for. Dari sini Mustang. Di sini seperti ini. Lalu coba kita coba. Nah, for Mustang dan 2025. Jadi kode ini akan menampilkan semua item di dalam array cars satu per satu. Seperti itu. Yes, jadi selanjutnya itu update array item. Nah, em, eh, update array item bisa kita lakukan pada index array maupun associative array. Nah, untuk update array di index array, kita cukup dengan memanggil indeks yang ingin kita ubah. Contohnya kan seperti ini. Misalnya kita mengganti dari BMW ke Ford, begitu. Contoh, misalnya, komentarkan saja ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kan ada sebenarnya kan kita mau ganti yang BMW itu satu ke Ford. Jadi kita tinggal input Ford. Ini terubah jadi Volvo, Ford, dan Toyota. Apa itu ya? Pardon das. Dan
Nah, jadi si BMW ini berubah jadi Ford. Seperti itu. Nah, untuk di asosiatif arah, seperti biasa, kita menggunakan key-nya, teman-teman. Ya, ini. Kan kita merubah yang years. Kita coba aja di sini, years-nya itu kan dari 2025 kita ubah menjadi 2020. Atau 1999 deh. Lalu kita program, kan dia, cars. Nah, jadi berubah menjadi 1999. Lalu selanjutnya ada update array item in a for each loop. Jadi kita eh, ingin mengupdate seluruh nilai array secara otomatis. Oke, dan secara otomatis gitu guys. Ada contohnya nih. Kita pakai contohnya ini. Kita kalian yang function ini. Berubah aja sedikit. Oh, beda ya? Nah, kita buat ulang aja kali. Nah, di sini kita buat dulu deh. Cars. Nah, each cars. Di sini guys, kita menggunakan tanda dan. Kan, dan ini, harus saya jelaskan begini apa. Lalu pada nah, nah, jadi di sini eh, dan variabel X ini artinya variabel X menjadi reference dari item asli dalam array. Maka setiap perubahan di dalam loop langsung mengubah nilai pada array asli, teman-teman. Semua item yang tadinya Volvo, lalu BMW dan Toyota berubah menjadi Ford seperti itu. Nah, ini fungsi unset variabel X ini sangat penting untuk menghilangkan reference setelah loop selesai. Kalau tidak ada unset, maka variabel X ini masih menempel pada elemen terakhir array item. Nah, eh, kita add array item di asosiatif maupun di index array juga, teman-teman. Jadi untuk array di index array, caranya itu cukup pakai tanda kurung siku kosong seperti ini. Kita untuk contohnya, saya kalian Indonesia. Sini voids. Oke. Ini biasa styling kurang struktur sama dengan tambahkan yang kita mau tentukan orange dan bukan dan variabelnya akan bertambah. Nah, jadi dia akan bertambah menjadi orange. Ada bertambah orange, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menentukan indeks itu secara manual. Nah, selanjutnya associative array. Nah, untuk associative array, kita menambahkan item dengan menentukan key-nya di dalam kurung siku. Contohnya, oke.
Oke. Oke. I got you. Nah, di sini eh, tulis dalam kolom seperti ini nama kinya. Ini bisa keluar dalam Orange Day. Nah, jadi dia bertambah. Untuk color itu orange seperti itu. Ada multiple array items. Jadi ini menambahkan beberapa item sekaligus ke dalam array. Kita menggunakan fungsi array push. Nah, kita balik ke awal ini, lalu ini kita array push dalam diagonalnya is koma. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, kita mau tambahkan ke kiwi, lemon, jangan tambah. Ada yang salah di sini. Ah, jadi dia bertambah secara otomatis kayak banyak seperti itu. Menambahkan item dimulai dari posisi yang paling akhir. Jadi nanti hasilnya itu akan menjadi 6 item. Nah, untuk add multiple item to associative array, teman-teman. Nah, untuk menambahkan banyak item sekaligus pada associative array, kita bisa menggunakan operator plus sama dengan. Plus sama dengan. Kita nanti perawat itu kita tulis suaranya ini. Kita ingin menambahkan tahun misalnya, color dan tahun. Jadi kita menggunakan plus sama dengan. Oke. Ini kita tinggal tambahkan color. Color itu kita tambahkan year-nya juga. Warna hitam. Oke. Jadi tambah seperti itu. Jadi itu untuk menambahkan beberapa item ke dalam indeks
array dan associative array. Dengan PHP delete array item. Nah, cara pertama untuk menghapus item array adalah menggunakan array split. Split fungsi. Nah, dengan fungsi ini kita menentukan mulai indeks berapa dan berapa banyak item yang mau kita hapus. Nah, contohnya seperti ini kan. Kita tulis dulu. Ada cars. Volvo. Volvo. Ada BMW. Lalu ada Toyota. Nah, di sini kita array list check first indeks pertama hanya satu saja. Kita pardam first. Oke, kita jalankan dulu. Array gimana sih? Oh, split check mas. Ini goyangnya guys. Nah, ini jadi di sini penjelasannya itu eh, parameter yang pertama ini kan arraynya. Nah, ini parameter ini kan arraynya. Lalu parameter kedua itu indeksnya yang mulai hapusnya itu indeks keberapa. Nah, yang indeks satu kan itu BMW. Nah, parameter ketiga itu jumlah item yang dihapus. Jadi kita cuma hapus satu aja indeks gitu. Jadi hapus indeks ke satu dan hapus itu aja satu aja. Nah, kalau dua misalnya kita eh, hapus dua. Seharusnya di sini BMW dan Toyota itu ikut terhapus. Nah, jadi sisa Volvo gitu. Jadi sisa Volvo. Jadi ini tuh kayak apa ya namanya jumlah item yang mau kita hapus gitu. Coba di sini misal kita tambahkan eh, Ford ya. Jadi kalau misalnya kita tulis dua berarti BMW Toyota aja yang terhapus, Volvo dan Ford itu masih ada. Tapi kalau misalnya kita tulis tiga, berarti otomatis yang terhapus BMW, Toyota, dan Ford gitu. Nah, kita Volvo kan, James. Itu parameter untuk menentukan jumlah item yang mau dihapus gitu lah. Selain itu kita bisa menggunakan unset function teman-teman. Nah, tapi bedanya untuk ini arraynya itu tidak otomatis terindeks. Nah, contoh kalau misalnya gini deh, kita aduh, nah dua. Ini kan kalau dua berarti otomatis BMW Toyota itu akan terhapus. Nah, untuk indeksnya kalau Volvo itu 0, sedangkan untuk Ford itu 1. Jadi dia otomatis kayak apa ya namanya? Otomatis terin reindeks gitu lah. Jadi otomatis si Ford yang awalnya ini ya eh, indeks ketiga 0, 1, 2, 3 berubah menjadi indeks ke 1 karena sisa Volvo dan Ford, BMW, Toyota ini kan udah terhapus seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan unset itu arraynya itu tidak otomatis reindeks teman-teman. Jadi bakal ada gap di indeksnya. Nah, contohnya aja ya. Contohnya kan seperti ini, kita unset. Kita pakai unset. Unset, penggunaannya pun berbeda. Maksudnya tulisannya ikut berbeda juga. Nah, kayak gini kan. Kita ikuti aja kayak gini sampai Toyota, lalu pada pakai. Nah, nah, jadi yang terhapus itu BMW. Mau, nah seperti ini. Jadi indeks yang pertama pertama itu hilang,
Tapi indeks nol tetap nol. Nah, indeks kedua itu tetap dua. Seharusnya kan kayak misal kita menghapus BMW. Kalau kita pakai tadi itu array split, otomatis reindeks yaitu Toyota ini akan berubah menjadi indeks ke satu. Tapi karena kita menggunakan unset yang tidak otomatis reindeks, jadi dia tetap Volvo ini nol, indeks nol, Toyota ini tetap indeks dua seperti itu. Jadi array jadi punya lubang di indeks yang pertama seperti itu. Selanjutnya remove multiple array items. Jadi ini kita untuk menghapus beberapa item sekaligus. Car arrive. Oh, BMW, Toyota. Oh, sebenarnya contohnya sama sih yang kayak saya contohkan tadi ya. Saya terlalu. Nah, kayak gini. Ini error ya. Astaga. Banyak kok. Saya tahu lupa. Apanya nih? Harus version. Nah, gini. Jadi ini untuk menghapus langsung beberapa item seperti itu. Jadi indeks mulai dari indeks pertama kita hapus dua item seperti itu. Bisa menggunakan unset sih teman-teman, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa dia tidak otomatis ter reindeks gitu. Move the first and second item. Oh ini apa aja sih? Nah selanjutnya remove item from an associative array. Jadi kalau untuk associative array kita pakai unset, tapi yang dihapus adalah key-nya. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, jadi di sini ada array, ada brand for model sama Mustang, yalnya 1964. Nah, untuk menghapus eh, di associative array, kita unset, terus tulis variabel nama arraynya, lalu kita tulis key-nya teman-teman. Jadi otomatis yang model ini akan terhapus. Nah, jadi sisa brand sama year seperti itu. Lalu using the array div function. Nah, kita juga bisa hapus item berdasarkan value-nya. Jadi bukan key-nya, jadi kita menggunakan value-nya dengan menggunakan array div function. Copy aja kali ya. Cepat. Nah, jadi di sini, nah seperti itu. Mustangnya itu jadi di sini kita membuat array baru teman-teman. Jadi new array ini isi array tersebut, isi array baru tersebut adalah array lama tetapi tanpa value Mustang dan 1964. Jadi langsung kita masuk ke PHP sorting array, di mana sorting ini adalah proses mengurutkan data. Nah, di PHP ini kita bisa mengurutkan array secara alfabet, numerik, ascending maupun ascending. Di sini ada beberapa fungsi untuk array, ada sort, insert, add, dan assort. Seterusnya, kita mulai dari sort array in ascending order. Jadi ini tuh fungsi em, kita gunakan untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Kita menggunakan sort seperti ini. Menggunakan sort array gitu. Nah, ini untuk yang eh, alfabet. Nah, untuk numerik kita tinggal ganti aja sih guys ya, seperti ini ya, numerik. Lalu selanjutnya yaitu descending, yaitu besar ke kecil. Jadi kalau misalnya kita mau mengurutkan kebalikan dari ascending yaitu descending, kita pakai resort. Nah, tinggal ganti-ganti sih guys, gitu. Ganti ini. Nah, ini untuk alfabet, yang ini untuk
numerik. Lalu ada associative array ascending. Nah, assort seperti ini. Nah, fungsi ini mengurutkan array berdasarkan value dan urutannya itu ascending. Nah, assort. Hmm. Nah, nantinya itu value terkecil akan berada di atas, key-nya itu tetap menempel pada value masing-masing. Nah, seperti itu. Lalu ada ini keysort, yaitu kita ingin mengurutkan associative array berdasarkan uh, key-nya, teman-teman. Kalau misalnya tadi ini yang assort ini berdasarkan value, nah keysort ini berdasarkan key-nya seperti itu. Nah, kalau assort tadi ascending berdasarkan value, maka rsort di sini adalah versi descending-nya, teman-teman. Mengurutkan value dari terbesar ke terkecil. Dan fungsi yang terakhir yaitu itu adalah rsort. Nah, ini menggunakan associative array dari key terbesar ke key yang terkecil. Seperti itu. Jadi selanjutnya itu PHP multidimensional array. Jadi multidimensional array ini adalah array yang bisa berisi array lain di dalamnya. Jadi di sini PHP dikatakan mendukung array mendukung array dua dimensi, tiga dimensi bahkan lebih. Tapi biasanya orang-orang itu bekerja dengan yang dua atau tiga dimensi saja karena lebih dari itu bakal susah untuk di manage. Gitu. Nah, contohnya di sini ada PHP two dimensional array. Nah, kita tulis dulu yang ini. Ya, teman-teman. Contohnya, parse array, sebenarnya array, hmm, kan, 16, array, rm, 15, 13, sembilan belas. Oke. Nah, jadi di sini eh, variable cars ini punya empat baris, teman-teman. Punya empat baris. Setiap baris punya tiga kolom. Punya kolom, nama mobil, nama stok, dan jumlah terjual seperti itu. Nah, untuk mengakses data kita pakai dua indeks yaitu row sama kolom. Jadi kita bisa ambil data secara manual satu persatu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ini kebanyakan ya guys ya. Jadi kita copy. Oke. Nah, seperti ini ya. Kan, oh, di ini sih. Ya, baru. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh maksudnya, em, nah ya, nah ini cars ini, yang ini cars. Nah, jadi ini maksudnya itu cars yang di baris nol, guys, ya, di baris nol, kolom ke nol itu Volvo. Nah ini cars yang ini, nah ini berisi 22. Sedangkan yang ini cars 0 sampai 2 ini berisi 18 dan seterusnya. Jadi indeks pertama yaitu baris. Nah indeks pertama di baris. Jadi baris ke nol, ini baris ke nol, lalu indeks kedua itu kolom dan ya indeks kedua itu kolom. Jadi isinya itu adalah
Volvo seperti itu. Jadi eh, indeks pertama itu baris dan indeks kedua kolom. Nah, contohnya seperti ini. Indeks pertama itu kan baris. Jadi baris yang pertama nih, baris baris ke nol nih. Lalu kolom yang ke pertama. Ini kolom yang ke pertama seperti itu. Jadi isinya itu 22. Nah, selanjutnya kalau datanya banyak, kita kan nggak mungkin akses satu-satu ya, teman-teman. Jadi, kita bisa gunakan for loop. Nah, for loop ini ada di dalam for loop seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir itu ada PHP array function. Jadi di sini dijelaskan beberapa banyak sih guys function-function dalam array yang bisa kita gunakan function-function dalam PHP yang bisa kita gunakan dalam array. Seperti ini kan yang dari pertama itu untuk array lalu dalam kurung yaitu create an array. Seperti ini contohnya. Lalu ada juga kayak array chain can cast. Ini chain all key in array to lower case or upper case seperti itu. Nah ini ada array diam, nah compare array and returns the difference. Lalu banyak sih guys yang bisa kita gunakan di dalam array. Nah ini array split untuk seperti tadi contohnya untuk remove beberapa item dalam array seperti itu. Jadi function my seperti ini. Ini untuk membuat sebuah function. Nah, selanjutnya kita akan memanggil function. Gunakan nama function dan tanda kurung. Jadi di sini my message tanda kurung seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu default function argumen. Nah, atau parameter. Jadi function ini bisa menerima data dari luar melalui argumen. Bisa satu parameter maupun dua parameter. Contoh untuk satu parameter itu begini. eh, di sini ada function namanya itu name. Nah, ya. Nah, lalu kemudian kita panggil menggunakan nama function kita yaitu panggil m yang ini. Nah, ini kita ganti namanya jadi style NGG. Dan ini menggunakan satu parameter. Hmm, ya, jadi ini teman-teman.
Nah, itu untuk menggunakan satu parameter. Di sini kita menggunakan dua parameter. Di sini kita pakai variabel y, ingin y, terusnya 9, lalu di sini 1700, di sini 18. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, function ini bisa menggunakan satu parameter maupun dua parameter. Lalu selanjutnya default argument value. Jadi, jika parameter tidak diisi, PHP ini akan memakai nilai default, teman-teman. Contohnya seperti ini. Sini kita ada function set satu parameter dengan 50. Ekornya itu eh, jadi kalau di sini ya, 30. Lalu di sini default argument value-nya kita cuma menulis, nah seperti ini. Lalu mungkin untuk ini, ya, oke, ya kan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia akan mengambil nilai default teman-teman 50 yang di sini. Nah nilai defaultnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada eh, function returning value, yang mengembalikan nilai menggunakan return seperti ini. Terus to variable x, variable y, z, ini berisi variable x ditambah variable y, return 5 ditambah 10 sama dengan so, ditambah 3 kan.
Oke, seperti ini. Ya, contohnya seperti itu. Function ini bisa mengembalikan angka, string, atau tipe yang lainnya, teman-teman. Selanjutnya, passing argument by reference. Jadi, secara default, argument dikirim by value. Jadi, kalau kita ingin mengubah variabel aslinya itu kita pakai reference, seperti itu. Contohnya, seperti ini. Kita terus ketika kita mengubah variabelnya, kita pakai prevalence yang ini. Ya, ini seperti itu. Lalu ada variable number of argument atau function ini kita tidak menerima jumlah argumen yang tidak diketahui. Terus copy aja tadi yang panjang. 29. Outputnya bukan seperti itu. Jadi ada PHP is a loosely type language. Nah, ini adalah jadi PHP itu tidak wajib menentukan tipe data. Contohnya seperti ini. Kita tulis lagi function at first ya seperti ini. Opsi dan salah. Function add numbers. Integer A add numbers 5. Oh, astaga. Ya, saya sebenarnya tadi salah di sini ya teman-teman, variabelnya lagi dan lagi. Think
PHP solusi type language. Jadi ini PHP tidak wajib menantikan tipe data. Contohnya seperti ini, contoh 5 ts ini otomatis akan diubah menjadi 5 jika digunakan dalam operasi matematika, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan contohnya. Apa? PHP is always type language. Jadi PHP tidak wajib menentukan tipe data. Contohnya di sini ada 5 days. Nah, otomatis diubah menjadi 5 jika digunakan dalam operasi matematika. Seperti itu. Lalu PHP return type declaration. Nah, ini PHP bisa menentukan tipe data yang dikembalikan oleh sebuah function. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Tuh.